Deo ya Allah. Lagi Deo sore nih, liatin. Hujan-hujan tapi tetap semangat cari cuan. Lagi lucu sama apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alsa Channel. Terima kasih banget nih Mam, buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka ya. Di awal video tadi aku tuh lagi delivery order atau jualan ya, jualan online. Jadi tadi suasananya lagi hujan karena emang kebetulan semuanya udah aku bikin, udah aku iklanin gitu kan. Udah ada yang pesan juga, jadi mau nggak mau harus di DO-in gitu ya. Tuh dede apa nggak ada yang jagain di rumah, terus ngelihat mamahnya udah pakai baju gitu ya, udah pakai jas hujan, dia tuh pengen ikut-ikutan pergi gitu. Jadi ya udahlah aku ajak aja sekalian. Nah ini sebenarnya baju aku udah basah ya, tadi kena hujan gitu karena tadi aku pakai apa ya namanya, jas hujannya tuh kayak sedikit bolong gitu Mam. Makanya baju aku di sini rada basah gitu. Sebenarnya udah nggak nyaman sih dipakainya, tapi ya udahlah aku mau berbuka dulu sama anak-anak sama Pak suami juga. Ini Pak suami pulang dari sip 1 ya, dia masih puasa, alhamdulillah masih kuat. Karena di PT-nya itu bener-bener ya Mam, namanya peleburan apa itu untuk pelek, kayak pelek motor, pelek mobil itu kan bener-bener yang panas banget sih. Dan ini kakak Alesa, anak pertama aku, udah kelas 2 SD ya. Di sini aku belajarin untuk puasanya full sampai maghrib. Karena kemarin dia di kelas 1 aja itu banyaknya kuatnya yang 1 hari full gitu ya. Apalagi sekarang udah gedean gitu kan, jadi harus belajar 1 harian full. Mudah-mudahan nggak ada yang bolong. Nah untuk menu berbukanya di sini aku pakai yang gurih-gurih, yang pastinya gorengan, bubur, batagor, itu tuh yang hampir setiap hari nggak pernah ada bosennya. Untuk kayak kolak gitu ya, makanan-makanan yang manis itu aku kurang suka malah gitu. Tapi diusahakan sih untuk kurma selalu ada ya Mam. Dan oke, ini udah azan maghrib. Di sini aku ngajakin doa kakak Alesa, tapi Dede Alpa malah rempong banget. Jadi selamat berbuka ya untuk yang menjalankan. Dan dilanjut lagi ya Mam ke malamnya. Singkatin aja videonya karena emang kalau di videoin semua kayaknya nggak bakalan cukup 3 jam ya. Nah Mam, ini tadi aku beli buah-buahan sebenarnya banyak ya. Tadi beli manggis, beli jeruk, itu banyak banget. Manggis sekilo, jeruk sekilo. Tapi yang langsung habis karena emang kita pecinta buah-buahan ya Mam. Terus tadi juga aku beli alpukat Mam. Belinya di sini 2 aja sih dulu, takut ya kayak kemarin aku tuh beli alpukat tapi jong, semuanya dalamnya busuk semua Mam dan nggak bisa dipakai sama sekali. Kali ini aku cari sendiri ke tukang buahnya gitu ya, minta dicariin yang bagus. Ternyata alhamdulillah ini dapat alpukatnya bagus banget. Nah ini aku tuh pengen banget bikin jus sih dari beberapa hari yang lalu, jus alpukat maksudnya. Tapi nyari alpukatnya itu susah gitu Mam. Alpukat itu apa ya, menurut aku susah sih nyari yang bagus gitu, untung-untungan. Tapi alhamdulillahnya kali ini alpukatnya bagus. Nah nggak tahu kenapa nih Mam, semenjak aku punya portable juicer gitu ya, juicer mini dari Miku itu, pokoknya aku di sini jadi lebih semangat banget sih minum jus gitu ya, karena emang praktis banget kan si juicer mini ini, bener-bener yang bantu banget naikin mood aku juga buat makan atau minum buah-buahan yang di blend. Kita punya buah berapa aja, di mana aja gitu, lagi makan buah-buahan di pinggir jalan langsung di jus dicampurin sama es. Masya Allah nikmatnya. Dan ini sih Mam, si cantiknya aku, Masya Allah ini cantik banget ya Mam. Si blender ini tuh bener-bener ya estetik banget, sampai pada banyak yang salpok pas aku bawa ke tempat sholat tadi, banyak yang ngeliatin gitu, lucu juga kan ini bentuknya. Dan praktis banget, bisa dibawa kemana-mana. Coba ini blender yang benar-benar bikin memudahkan kita dalam membuat jus. Nama blender ini tuh dayanya nggak gede-gede banget sih, cuma 40 watt aja, tegangannya 3,7 volt, kapasitasnya 300 ml, cocok banget ya, pas banget untuk porsi-porsi kita lah ya. Terus di sini warnanya juga warna milky white yang pastinya estetik banget ya teman-teman. Ini tuh bener-bener deh cakep banget. Untuk blendernya tadi aku nggak lama-lama, sebentar aja langsung jadi gitu. Terus tadi kan emang airnya sedikit ya, jadi aku tambahin susu cairnya aja belakangan, jadi kelihatannya kayak gini nih. Ini kayak alpukat kocok ya, ini mantul banget beneran teman-teman. Siapa nih ayo yang nontonnya siang-siang pada ngiler nggak lihat jusnya aku, mantep ya. Dan buat teman-teman yang mau samaan kayak aku,
punya portable juicer kayak gini, kecil, imut, dan pas banget ada talinya lagi ya, jadi lebih praktis aja dibawa kemana-mana. Tinggal cek description book aku yang ada di bawah video ya keterangannya, nanti di situ aku taruhin link, jadi teman-teman langsung aja klik linknya, nanti langsung ke produk ini ya teman-teman. Nah ini dia mam, aku tuangin aja deh, takutnya nanti lagi gitu ya, jadi masih aku bisa tunda aja dulu si jusnya. Kali ini aku tuangin aja dulu ke sini. Masya Allah mam, ini seger banget, nikmat banget, masuk ke dalam tenggorokan tuh rasanya nyes gitu. Aduh maaf banget ya kalau video ini tayangnya tuh siang-siang bikin ngiler, ada teman-teman, sorry banget. Tapi ya beneran sih, ini aku minumnya malam hari pulang tarawih gitu, tapi rasanya udah seger banget teman-teman, seriusan. Ini nggak dicampurin susu pun udah enak sih, ini matengnya sempurna untuk buah alpukatnya. Jadi ya udah deh, aku langsung eksekusi ya, bismillah. Nah, Mam pastinya tahu ya manfaat dari mengkonsumsi buah-buahan setiap harinya itu banyak banget, nggak bisa disebutin satu persatu karena emang banyak banget. Apalagi setiap buah-buahan itu punya manfaatnya masing-masing nih, kayak alpukat. Ini alpukat sebenarnya ya emang aku suka aja sih, tapi dia manfaatnya juga banyak. Yang pastinya untuk kulit ya kita butuh banget sih di usia-usia aku yang udah di atas 30, pastinya butuh banget nutrisi untuk kulit gitu. Terus ini untuk mata juga bagus, untuk janin juga, buat ibu-ibu hamil juga bagus. Pokoknya manfaatnya buah alpukat ini banyak banget. Dan si portable juicer ini bener-bener yang naikin mood kita banget untuk selalu mengkonsumsi buah-buahan teman-teman. Jadi bisa lebih hemat juga sih, kalau beli jus kan lumayan mahal ya, kalau ini beli buahnya terus bisa beberapa kali jus gitu. Dan dilanjut ya teman-teman, aku ini malamnya mau langsung masak aja deh, takutnya nanti subuh kecapean, kesiangan gitu, dan begitu makan waktu juga ya. Jadi aku mau langsung bikin masakannya dari sekarang aja teman-teman. Aku mau masak, di sini masih ada sisa perkedel kemarin, jadinya mau aku bikin martabak telur aja deh. Terus aku juga ada tempe, ada pete, terus ada apa lagi ya, bawang putih sama daging ayam. Itu daging ayam niatnya mau aku bikin sate taichan gitu, tapi nggak tahu ya sate taichan atau sate bumbu apa sih namanya, kacang. Pokoknya lihat aja ntar deh, semutnya aja pas sahur. Kalau nggak kesiangan ya udah aku bikin bumbu taichan. Tapi kalau misalnya udah mepet, aku kan punya bumbu batagor, jadi ya udahlah itu buat batagor, buat si satenya aja karena rasanya 11-12 ya. Nah mam, di sini aku pakai pete, jangan khawatir sih nggak bau. Yang penting kita cuci sikat giginya itu yang bener gitu. Ya buat naikin mood makan aja ya, karena bener nggak sih mam, kalau di saat sahur itu makannya nafsunya itu berkurang, walaupun makanannya seenak apapun tapi rasanya itu jadi kayak kurang nafsu ya, mungkin karena ngantuk atau karena apa ya, tapi itu yang aku rasain sih, sama aja untuk anak-anak aku juga kayak gitu. Nah ini penggorengannya tadi bekas ngegoreng tempe gitu, jadi mau aku langsung pakai aja lagi biar nggak kebanyakan perabotan kotor ya mam, karena pusing juga sih kalau perabotan kayak cucian piring, cucian baju, cucian, pokoknya yang kayak gitu itu yang bikin apa ya, cepet banyak gitu loh mam. Jadi ya udahlah, tadi bekas goreng tempe langsung aja mau aku pakai untuk numis si bawang-bawangannya. Nanti ini juga sebenarnya untuk itu ya, apa sih namanya, ya untuk TP-TP juga gitu. Nah mam, ini aku nggak tahu jenis masakannya apa, tapi yang pastinya aku pernah ngeliat teman aku masaknya kayak gini, tapi rasanya enak dan aku pengen ngerikuk sih. Apa ya mam, orang Jawa pasti tahu deh, tapi kayaknya beda ya. Kayaknya beda sih antara masakan aku sama masakan mereka, tuh masih ada beda-bedanya. Cuma ya menurut aku enak-enak aja gitu teman-teman. Ini enak gitu, nanti kita sesuaikan aja rasanya. Kalau aku orangnya tuh yang nggak begitu harus ngikutin resep banget gitu. Resep yang udah ada aku tuh nggak harus begitu ya. Yang penting aku tahu bumbu intinya gitu, apa aja yang harus dimasak. Untuk kayak resep-resepnya sih, kayak perbumbuannya ya aku tinggal pakai piling aja gitu mau. Nah ini untuk si martabaknya atau perkedelnya, kemarin kan masih ada satu mangkok lagi, jadi ya udah aku tambahin telur aja, aku bikin martabak kayak gini. Nanti jadinya bakalan tebal dan ini rasanya sama aja sih kayak perkedel gitu, kentang gitu kan, gitu-gituin. Jadi ya udahlah, biar lebih simpel aja. Di udah malam sebenarnya, aku udah ngantuk banget mam, tapi ya mau gimana lagi ya.
Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Ini puasa hari yang keberapa ya teman-teman? Semoga mam dan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya Allah. Pokoknya ya mam, kita gencar-gencarin berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung ini masih bulan Ramadan. Pokoknya ya kita jadi lebih rajin aja mintanya sama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita kita panjatkan sama Allah ada yang diijabah gitu. Pokoknya doanya yang baik-baik aja, husnuzon aja gitu loh teman-teman. Ya gitulah ya, pokoknya di bulan puasa ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk cari pahala. Dan balik lagi ke video ya mam, ini sih mam kayak gini, nanti aku kasih santan. Mam ini apa sih mam, sayurnya namanya sayur apa ya, tapi kayaknya beda gitu ya sama mereka-mereka. Tapi ya sudah lah, ini biar tambah pedas. Untuk Dede Alpa pasti yang gak bakalan doyan, kakak Alesa masih doyan. Ini aku tambahin cabai rawit 2 sendok makan gitu, jadi kelihatannya pedas sih. Emang pedas sih, bukan kelihatannya lagi ya, emang beneran pedas gitu. Ini untuk santannya aku masukin belakangan ya, harusnya pakai apa itu, kulit sapi gitu ya, atau kulit kambing sih dimasukin ke sini lagi, tapi berhubung gak ada ya udahlah kita skip, kita masak yang ada aja teman-teman. Jangan lupa masukin terasinya juga ya teman-teman. Harusnya di sini pakai ebi, kalau enggak pakai udang yang di blend gitu. Cuma berhubung nggak ada, jadi udah pakai terasi. Sama aja kan mam, terasi itu terbuat dari udang dan rasanya juga enak ya. Ya untuk terasi bisa disesuaikan dengan selera sih, boleh dipakai boleh enggak gitu. Kalau mau diganti sama ebi juga ya nggak masalah kalau ada. Terus ini pakai gula. Di sini aku nggak punya gula merah. Aku nggak pernah ya. Kayaknya jarang banget sih masak pakai gula merah gitu. Dan aku nggak pernah nyetok sih untuk gula merah tuh, nggak pernah nyetok ada di dapur. Untuk masak pakai gula pun itu jarang-jarang ya. Biasanya sih nggak pernah pakai gulaan gitu. Berhubung ini masak kayak gini dan ini pedes juga, jadi aku tambahin gula sedikit. Nah oke, untuk si sayurnya udah mateng, udah umub gitu, udah mendidih. Ini santannya aku masukin belakangan. Biar apa? Biar si santannya itu yang nggak hancur gitu. Kan semuanya harus mateng, kayak cabenya, terus kayak bumbu-bumbunya harus mateng terlebih dahulu gitu kan. Sedangkan santan kalau dimasak lama-lama itu dia bakalan menggumpal gitu apabila tidak di aduk-aduk. Makanya dimasukinnya belakangan, nanti kalau emang udah mendidih, udah benar-benar matang baru aku angkat ya. Pokoknya yang lainnya biar matang dulu baru santannya aku masukin deh. Ini sambil diaduk-aduk, harus sering diaduk-aduk ya, nanti santannya jadi menggumpal gitu teman-teman. Kalau udah mendidih, udah angkat aja nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman mau lebih yakin lagi, mendidihnya tungguin lamaan gitu ya, biar si santannya itu tahan lama. Kalau sayuran kayak gini semakin lama gitu ya, semakin diangetin malah semakin enak. Kenapa ya? Bingung aku. Ya menurut aku gitu aja sih. Dia kalau misalnya masih ada sisa terus dianget-angetin tuh makin enak gitu. Dan aku tuh yang makin suka aja sama si sayur itu kalau yang udah diangetin. Nah ini untuk si martabak telurnya atau telurnya ini udah matang gitu, bisa dibalik sih. Kayak gini emang bentukannya kalau udah matang. Pokoknya kalau masak telur tebel kayak gini pakai apinya super kecil, yang paling kecil lah gitu. Jadi nantinya itu matangnya tuh merata ke dalam-dalam ya mam. Nah ini udah aku baliknya pun pelan-pelan banget, hati-hati banget, takutnya pecah gitu ya. Jadinya tuh yang ngebaliknya tuh pelan-pelan banget. Nah kalau udah dibalik kayak gini juga nunggunya lumayan lama juga. Ini aku bisa disambi nyuci piring, beres-beres gitu. Ya kalau masak kayak gini harus punya waktu luang gitu, karena ya lama. Tapi kalau kayak gini bisa kita tinggalin ngerjain apa aja gitu ya, santai sih karena emang pakai api kecil jadi nggak takut gosong juga. Ya paling kayak gitulah ya bentukannya. Dan alhamdulillah mam, ini singkat cerita aja ya, ini udah selesai masak telurnya. Alhamdulillah sayurnya juga udah mateng. Jadi untuk telur aku pindahin ke wadah yang lebih kecil, tapi untuk si sayurnya aku biarin aja karena itu kan untuk sahur. Nanti sahur tinggal angetin lagi aja, nanti paling aku tutup ya teman-teman. Nah ini aku punya ayam dada pilet, tadi sengaja banget beli setengah kiloan gitu. Jadi mau aku tusuk-tusuk sate kayak gini teman-teman. Ini buat kakak Alesa sih biar lebih semangat aja makan sahurnya gitu. Jadi ya aku variasiin aja sebenarnya sih. Ya kalaupun nggak diginiin bisa kayak dioseng-oseng aja gitu ya. Tapi ya namanya juga variasi masakan buat menambah nafsu makan aja ngelihatnya, biar semangat aja gitu teman-teman. Kemarin sih aku ngeliat Teh Siti Aisyah ya bikin sate-sate kayak gini, dia bikin stokan juga di kulkas. Sebenarnya niatnya dari kemarin-kemarin, cuma ya baru sempet aja.
Nah, sebenarnya sate kayak gini tuh enaknya di Taichan gitu ya teman-teman, enak banget gitu. Aku pernah nyobain, temen aku bikin dan rasanya enak, terus aku recook pun rasanya enak, cuma ya pedes gitu. Cuma ya jadi enak aja gitu teman-teman. Dan ini jadi beberapa tusukan, nanti aku taruh di kulkas aja untuk ngebakarnya sih besok pagi. Dan sampai di sini aja dulu ya teman-teman video aku. Terima kasih banget yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Aku ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman suka dengan video aku. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, biar nanti pas aku upload video, teman-teman dapat notif. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.